Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala ni'matil Islam, alhamdulillah ala ni'matil iman wa kafa biha min ni'mah. Allahumma sallimna li Ramadan, sallim Ramadanan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma sallimna li Ramadan, sallim Ramadanan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma sallimna li Ramadan, sallim Ramadanan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mendudukkan kita, mengumpulkan kita, menjadikan kita hamba-hamba di pagi hari ini punya kesempatan untuk mencari perkara-perkara yang datang lewat lisan mulia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengkaji perkara yang paling mulia, kita mengkaji sesuatu yang datangnya dari Allah Ta'ala. Kita mengkaji tentang sesuatu yang akan membawa keberuntungan bagi kita di dunia sampai di akhirat nanti. Yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inni taraktu fikum thaqalain, ma in tamassakumuhunna lan tadillu ba'di abada." Aku tinggalkan bagi kalian itu dua perkara. Kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, maka kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Yang pertama adalah kitabullah, hablun mamdudun minas sama. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim, kitabnya Allah Ta'ala, yang diibaratkan oleh Allah Ta'ala semacam tali yang dijulurkan dari langit. Siapa yang pegangan dengan tali tersebut akan nyampe ke atas langit. Siapa yang berpegangan dengan tali tersebut akan nyampe kepada Allah Ta'ala. Tapi yang menolak untuk berpegang dengannya, maka mereka akan tersesat ketika di dunia. Kitabullah hablun mamdudun minas sama. Dan yang kedua adalah wa'id serati ahli baiti. Yang kedua adalah anak cucuku. Aku sisakan mereka, aku berikan mereka, aku tinggalkan mereka untuk kalian itu mencari perkara-perkara tentang Nabi lewat orang-orang tersebut. Jadi mereka-mereka yang punya nasab dengan Rasulullah SAW itu adalah sebuah pertanda mukjizat kebenaran apa yang keluar dari lisannya Nabi. Salah satu hal yang dijanjikan oleh Nabi ini antara kitabullah dengan insrati ahli baiti, tentang Al-Quran dan juga anak cucunya Nabi. Mereka itu gak akan pernah punah, gak akan pernah dihilangkan sama Allah Ta'ala sampai akhir zaman nanti. Kalau keduanya sudah gak ada, ketika keduanya sudah gak ada, anak cucunya Nabi sudah habis, dan juga Al-Quran sudah tidak ada lagi. Para penghafal Al-Quran gak ada, tulisan-tulisan yang ada di dalam Al-Quran dihapus oleh Allah Ta'ala. Maka pada saat itulah Allah Ta'ala menghendaki terjadinya yang namanya kiamat, hari akhirat, hari pembalasan, hari dimana segala sesuatu yang kita lakukan di atas muka bumi ini akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Ta'ala. Umurmu kamu habiskan untuk apa? Amalmu bagaimana? Hartamu kamu dapat dari mana dan kamu pakai untuk apa saja? Semuanya akan dipertanyakan secara detail oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya doanya para ulama, Rabbi hasibni hisaban yasira, atau Rabbi adkhilnal jannah bighairi hisab. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga tanpa hisab. Kenapa? Karena dikatakan orang yang dihisab sama Allah Ta'ala enggak mungkin selamat. Yang mereka-mereka yang dicari perhitungannya sama Allah Ta'ala nggak mungkin selamat, Bu. Nggak mungkin selamat. Ditanyain secara detail aja nggak bakalan selamat. Jadi ditanyain secara umum aja nggak akan selamat. Apalagi ketika pertanyaannya ini sampai mendetail. Yang juga sering saya ceritakan ketika Rasulullah bicara tentang dua orang sahabatnya. Mayoritas sahabatnya Nabi itu dulu punya baju kalau nggak satu ya dua. Jadi paling banyak itu tiga. Sayyidah Fatimah Zahra itu bajunya nggak pernah lebih dari 3 biji.
Oke, jadi nggak pernah lebih dari 3. Kalau misalkan dapat baru, yang satu dikeluarkan, dapat baru, yang satu lagi dikeluarkan. Oke, jadi dikatakan di antara para sahabatnya Nabi, banyak di antara mereka yang punya baju satu, kalau nggak gitu 2. Kalau yang punya baju satu gimana? Yang punya baju satu itu nanti sebulan sekali dicuci. Oke, dan ketika mereka nyuci baju, di PP, dinteni sampai garing. Habis itu dipakai lagi. Oke, setelah itu kalau sahabat yang punya baju 2, mereka kalau mau ganti baju pakai baju yang lain, baru bajunya dicuci. Oke, dan Rasulullah mengatakan hisabnya antara yang punya baju 1 dengan yang punya baju 2 ini hisabnya 500 tahun. Oke, jadi hisabnya satu baju itu 500 tahun lamanya. Saking detailnya pertanyaan Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala mau mendetailkan pertanyaannya, maka itu makanya dikatakan kalau dihisab secara detail sama Allah, dan enek sing selamat bu. Jangan nanti pulang ke rumah dihitung aja di lemari. Piro klambine, piro jilbabe, piro celonone, berapa dalemannya, kalikan 500. Semuanya itu tadi kalikan 500. Selama itulah hisab yang akan Allah Ta'ala berikan kepada hamba tersebut. Nas'alullah as-salamah. Makanya kita minta ya Allah selamat. Duwe kelambi akeh tapi selamat ya Allah. Duwe akeh tapi selamat ya Allah. Duwe umur panjang selamat ya Allah. Banyak ngomong tapi sing selamat ya Allah. Ngentekne umur tapi sing selamat ya Allah. Guyu-guyu ritek tapi njaluk selamat ya Allah. Jadi yang kita minta, Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Makanya katanya Nabi ini zikir Ramadan ini. Zikir Ramadan, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Katanya Nabi ini zikir yang enggak mungkin ada satu orang pun enggak butuh dengan zikir tersebut. Ini adalah kalimat yang enggak ada satu manusia pun kecuali membutuhkan dengan hal tersebut. Apa itu? Semua orang butuh surga, semua orang butuh terhindar dari neraka. Butuh surga, butuh terhindar dari neraka. Semuanya. Yang mudakah, yang tuakah, yang sakitkah, yang sehatkah, yang punya duit, yang enggak punya duit, sing luwe, sing enggak luwe, sing poso, enggak poso, sing zakat, enggak zakat, semuanya butuh masuk surga dan semuanya butuh terhindar dari neraka. Butuh terhindar dari neraka. Makanya para ulama ini tadi, setiap kali selesai surat Rabbi alaina hisabahum, inna alaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Allah Ta'ala yang akan menghisab semuanya. Itu ditambahi sama para ulama dengan doa Rabbi hasibni hisaban yasiro. Di dalam riwayat Habib Abdullah Asy-Syatiri nggak pakai doa tersebut, tapi beliau mengatakan Rabbi adkhilnal jannah bighairi hisab. Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga tanpa hisab. Katanya beliau, kenapa Habib? Kalau orang-orang dulu Rabbi hasibni hisaban yasiro. Ya Allah, hisab saya dengan hisab yang ringan, dengan hisab yang gampang, dengan hisab yang gampang. Kenapa kok jenengan mengatakan Rabbi adkhilnal jannah bighairi hisab? Ya Allah, masukkan saya surga tanpa hisab. Katanya Habib Abdullah, karena orang yang dihisab sama Allah Ta'ala mesti tidak selamat. Mesti tidak selamat, mesti gagal, mesti banyak salahnya. Mesti banyak salahnya. Serapi apapun kita menata kehidupan kita, serapi apapun kita di dalam memanage keinginan-keinginan kita, seindah apapun, sealim apapun, sepaham apapun kita dengan Al-Quran, dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kalau sudah ketemu dengan yang namanya hisab, perhitungan hari ketika kita itu hitung-hitungan sama Allah Ta'ala, nimbang-nimbang apa yang dulu pernah kita lakukan, katanya Habib Abdullah, enggak mungkin selamat. Tidak ada satupun orang kecuali dia enggak akan selamat, mesti mlebu neraka. Mari mesti salah, mesti salah, mesti bakalan tergagap-gagap di dalam menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan kita masih di dalam surat Quraisy, surat Quraisy, Makkiyah atau Madaniyah wa hiya 4 ayat. Kita masih ada di dalam surat Quraisy yang dikatakan li ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-shayf.
Allah Ta'ala memuji tentang perihalnya kaum Quraisy, orang-orang yang datang dari suku Qusay bin Abdi Manaf. Jadi kakek-kakeknya Nabi Muhammad SAW, di mana mereka ini punya komunitas, punya kesukuan yang kuat, tapi kesukuannya ini juga banyak mengeluarkan perkara-perkara yang baik. Mereka kumpul-kumpul di dalam perdagangan untuk ngopeni orang-orang haji. Mereka ngumpul-ngumpul, mereka berdonasi, mereka menderma untuk ngasih makan orang, ngasih minum orang. Mereka melakukan bangun satu gedung yang dinamakan dengan Darun Nadwa, dipakai untuk difungsikan dengan cara ada masalah apapun yang terjadi di negeri Mekah, nanti penyelesaiannya keluarnya di Darun Nadwa tersebut. Termasuk kisah di mana yang minggu lalu saya ceritakan, di mana Abdul Muttalib, kakeknya Nabi, pernah bersumpah kalau dikasih anak laki-laki 10 dikorbankan 1. Dikorbankan 1. Itu keputusan sampai akhirnya Abdullah diganti dengan diganti dengan onta, itu juga keluar dari keputusan Darun Nadwa. Keputusan dari, jadi kakek-kakeknya Nabi ini bikin perkara kumpulan-kumpulan yang semuanya itu tujuannya kebaikan. Maka setiap perkumpulan yang baik di situ Allah ada perhatiannya Allah Ta'ala. Setiap hal yang kita kumpul-kumpul di dalam kebaikan, di situ aman, aman dari fitnah, aman dari kesalahan, dan turun pertolongannya Allah Ta'ala di tempat tersebut. Makanya nggak mungkin salah orang kalau ngambil keputusan dengan cara musyawarah. Nggak mungkin salah. Kalaupun salah, salahnya bareng-bareng, Bu. Kalaupun misalkan ada terjadi kesalahan, salahnya itu bersama, resiko ditanggung bersama. Jadi salahnya itu bareng-bareng, nggak sendiri-sendiri. Jadi Allah Ta'ala sangat-sangat memuji kaum Quraisy karena keunggulan mereka yang luar biasa banyak. Ditambah lagi mereka orang yang pemberani. Mereka orang yang nomor 1. Kalau sudah tanah haram ini istilahnya ada orang-orang yang melakukan pelecehan, ada orang-orang yang melakukan perkara-perkara yang nggak baik tentang negeri Mekah, maka mereka nggak pernah diam, tidak pernah mendiamkan atas hal tersebut. Salah satunya adalah nanti di surat yang selanjutnya, yaitu surat Al-Fil. Itu juga ada kaitannya dengan surat Quraisy. Liila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-shaif. Salah satu perkumpulan yang paling dipuji sama Allah Ta'ala ketika kaum Quraisy ini bikin satu perjalanan fi shita'i was-shaif, di musim panas ataupun di musim dingin, ke Yaman ataupun juga ke negeri Syam. Buat apa? Dagang. Jadi kumpulan, bahkan perkumpulan perdagangan pun dipuji sama Allah Ta'ala. Kamu kumpul-kumpul nyari duit, kamu kumpul-kumpul untuk mengumpulkan harta, kamu kumpul-kumpul di dalam suasana perbisnisan. Jadi para entrepreneur ataupun juga para pedagang, ketika mereka membuat satu komunitas dengan tujuan, bukan tujuannya untuk biar kenal karo pengusaha ini, biar kenal sama pengusaha ini, biar kenal sama pengusaha ini, bukan cuman sampai di situ saja, tapi dengan tujuan yang baik. Ayo para pedagang misalkan bikin perkumpulan apa? Perkumpulan nanti kita bikin satu gerakan kebaikan. Misalkan kita tuntaskan kebodohan, kita tuntaskan fasilitas sekolahan, kita tuntaskan PR-nya umat ini yang masih belum terselesaikan. Ayo dipikir bareng, kita bikin gerakan yang baik. Bagus, Bu. Jadi kumpul-kumpul yang di situ tujuannya adalah kebaikan. Kita di sini dikumpulkan dari segala macam dari berbagai macam tempat di daerah Tulungagung. Kita bareng-bareng, Bu, nanti hari Kamis depan kita mau bagi-bagi sembako. Paketnya 150.000. Siapa yang mau urun silahkan. Mau urun 1 kah, mau urun 2 kah, mau urun 3 kah, terserah. Nanti kita kumpulkan bersama atas nama Darussalam, kita bagikan ke orang-orang yang memang membutuhkan hal tersebut. Nah, ini berarti apa? Perkumpulan yang di situ keluar kebaikan. Perkumpulan yang di situ keluar gerakan kebaikan. Meskipun gerakan kita ini istilahnya bisa dikatakan masih gerakan yang sangat-sangat kecil sekali, tapi harus optimis. Tapi harus pede kita bahwasanya semoga harapannya suatu saat nanti tambah besar
tambah besar, tambah besar. Bisa tambah manfaat, bisa tambah manfaat, bisa tambah manfaat. Ini yang dipuji sama Allah Ta'ala dari suku Quraisy. Jadi mereka rela berdagang, rela nambahi waktu kerjanya, rela berlelah-lelah, bercapek-capek nyari duit. Nyari duit itu kan sulit. Nyari duit itu kan capek. Gitu. Gitu apa boten? Nggih. Golek duit kan angel banget, Bu. Capek fisik, capek pikiran, capek strategi, capek modal dan lain sebagainya. Ini orang-orang Quraisy ini mereka rela melakukan hal yang sangat sulit di dalam dirinya. Tujuannya biar apa? Tujuannya biar orang-orang haji ini kopeng. Tujuannya biar orang-orang haji ini nggak kebingungan minum. Nanti di zaman Abdul Muthalib, bahkan Abdul Muthalib itu orang yang pertama kali gali sumur Zam-Zam. Jadi biar airnya ini bisa dialirkan banyak ke berbagai macam daerah di negeri Arab. Sampai zaman sekarang Bu, orang-orang penduduk Mekah itu dengan gampangnya mereka ngambil saluran air ke rumah-rumah mereka masing-masing. Airnya Zam-Zam. Jadi kalau berkunjung di rumah-rumahnya orang Mekah, yang ikut abonemen, langganan Zam-Zam, itu Zam-Zam dialirkan ke rumah-rumah mereka. Ini yang pertama kali gali siapa? Abdul Muthalib, kakeknya Nabi Muhammad SAW. Mereka capek-capek berdagang dengan resiko yang luar biasa. Dana yang besar dipertaruhkan untuk perdagangan yang besar. Tujuannya apa? Tujuannya ngopeni orang-orang haji. Tujuannya ngopeni tamu-tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa indah gerakan mereka. Dan bahkan Rasulullah SAW 2 kali. Rasulullah itu 2 kali melakukan perjalanan masuk di dalam kategori ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Rasulullah itu pergi dagang ikut rombongan itu 2 kali. Pertama ketika beliau berusia 12 tahun, yang kedua ketika beliau berusia 25 tahun. Ketika beliau berusia 12 tahun diajak sama pamannya. Abu Thalib itu ngajak beliau untuk ikut ke negeri Syam. Berarti di musim panas. Jadi waktu Shaif ketika musim panas Rasulullah ikut. Jadi umur 12 tahun sudah diajak dagang sama pamannya. Dari umur 7 tahun beliau sudah gembalakan kambing. Jadi sudah biasa nyari duit sendiri. Nggak pernah minta sama pamannya. Kalau untuk kebutuhan pribadi beliau nyari uang sendiri. Sehingga ketika pamannya melihat anak ini genah, anak ini walaupun usianya masih 12 tahun tapi otaknya ini otak bisnis. Dia bisa, ayo tak ajak biar nyari pengalaman ikut dagang ke negeri Syam. Diajak sama Abdul Muthalib. Kisahnya yang terkenal, beliau ketika begitu nyampe di Syam, begitu nyampe di negeri Syam, dikatakan ada satu orang Buhairah, ada satu orang pendeta Yahudi, yang mana dia itu memang hidupnya dihabiskan untuk mengkaji Taurat. Dia melihat bahwa tanda-tanda di dalam Taurat tahun-tahun ini, bahkan hari-hari ini, bulan-bulan ini adalah bulan-bulan di mana diceritakan di dalam Taurat calon nabi yang terakhir itu waktunya pergi ke negeri Syam. Waktunya dia berkunjung ke negeri Syam. Maka dikatakan Buhairah ini yang biasanya nggak pernah keluar dari mihrabnya, nggak pernah keluar dari kanisahnya, nggak pernah keluar dari gerejanya, tahu-tahu keluar dari gereja. Keluar dari gereja, yang dilihat bukan orang-orang, yang dilihat langitnya. Setelah itu dikatakan si Buhairah ini ngelihat di atas langit ada satu awan. Ada satu awan yang jalannya itu nggak seperti awan-awan yang lainnya. Kalau awan lainnya itu kan jalan gitu. Ini awan enggak, dia cuma sekumpulan awan di mana dia itu jalan nanti mandek. Jalan lagi mandek neh. Jalan lagi mandek neh. Katanya Buhairah ketika melihat hal tersebut, dia ngomong sama salah satu muridnya, wahai muridku, coba lihat di perbatasan kota. Coba lihat di perbatasan kota. Apa ada rombongan dari Mekah yang datang untuk berdagang ke sini? Didatangi. Kalau memang ada rombongan tersebut, katakan kepada mereka, saya undang mereka untuk makan malam di rumah saya. Saya undang mereka untuk makan malam di gereja.
Akhirnya pergi muridnya, pergi muridnya marani kafilahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang banyak, orang banyak, rombongan orang banyak. Maka ketika didatangi, minta izin, siapa ketuanya di sini? Yang maju pamannya Nabi, Abu Thalib, pamannya Nabi maju, saya pemimpinnya. Saya diperintah sama guru saya, sama pendeta saya, di mana dia nggak pernah keluar sama sekali. Tahu-tahu hari ini dia keluar. Dia ngundang kalian semuanya untuk berkunjung ke rumah, berkunjung ke kanisa, berkunjung ke gereja. Akhirnya karena mau istilahnya dapat undangan, akhirnya mereka pergi ke sana. Pergi begitu jalan ke arah ke kanisa, ke arah ke kanisa kan bawa dagangan banyak, bawa onta, bawa kuda, bawa segala macam, bawa segala macam. Akhirnya Abu Thalib ini rembukan, ini gimana ini? Kalau kita dijamu tapi nggak bisa semuanya ikut masuk, nggak bisa. Harus ada beberapa di antara kita yang bagian jaga semua perdagangan-dagangan kita ini tadi. Dan seperti keadaan orang pada umumnya, kelompok pada umumnya, yang muda itu biasanya khidmah sama yang tua. Yang masih umurnya masih kecil itu biasanya bagian dikongkon-kongkon, bagian disuruh-suruh. Dan yang paling muda di situ Rasulullah SAW. Umurnya beliau 12 tahun. Maka Abu Thalib mengatakan, nanti kita masuknya itu sekelompok aja. Jadi nggak semuanya langsung masuk untuk nemuin si Buhairah ini tadi, untuk nemuin pendeta itu, kita masuk sedikit-sedikit. Dan kamu wahai Muhammad, kamu nggak usah kemana-mana. Kamu bagian nunggoni dagangan. Kamu bagian nunggoni onta-ontanya kita. Katanya Rasulullah, ya sami'na, katanya Nabi. Jadi akhirnya orang-orang yang tua-tua ini semuanya masuk ke dalam kanisa. Rasulullah sibuk ngiketin onta, ngerapiin ini, nyepakne ini dan lain sebagainya. Si Buhairah ini ngelihat orang-orang yang masuk, jadi kayak orang terima tamu gitulah. Terima tamu, satu orang masuk, satu orang, semuanya diperhatikan sama Buhairah. Dan katanya Buhairah, tidak ada satupun yang masuk, tidak ada satu orang pun yang masuk yang di dalam dirinya ini ada tanda-tanda kenabian. Jadi ciri fisik yang disebutkan sama Allah Ta'ala di dalam Taurat itu nggak ada satu orang pun yang ketika masuk ini sing tak karepne iki nggak enak. Maka setelah semuanya masuk, Buhairah ini nanya sama Abu Thalib, wahai engkau siapa pemimpinnya di sini? Saya, Abu Thalib. Katanya Abu Thalib, alakum ahad, apa di antara kalian masih ada orang yang ketinggalan? Apa masih ada orang yang belum masuk ke dalam gereja? Nggak ada, semuanya sudah masuk. Alah, masuk nggak percaya saya, pasti ada yang masih ketinggalan. Ada, cuman satu anak kecil kita suruh untuk nungguin onta-onta kami. Berapa umurnya? Umurnya 12 tahun. Umurnya 12 tahun. Panggil dia. Panggil dia. Suruh orang lain untuk nunggoni dagangan kalian. Maka disuruh orang lain untuk nungguin dagangan. Abu Thalib jemput ponakannya, jemput Rasulullah untuk masuk ke dalam kanisa, untuk masuk ke dalam gereja itu tadi. Maka dikatakan ketika begitu melihat wajahnya Rasulullah SAW, Buhairah ini langsung tahu lah ini Nabi yang terakhir ini Rasul yang akan diutus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Buhairah itu nanya, man abu, anak ini bapaknya mana? Anak ini bapaknya mana? Kata Abu Thalib, anak abu, saya abahnya. Padahal kan pamannya, saya abahnya. Karena dari kecil diopeni dan dia sudah nganggep saya ini bapaknya anak ini. Katanya si Buhairah, enggak, kamu bohong. Si anak ini, kamu pasti bukan ayah dari anak ini. Dan saya yakin ayah dari anak ini pasti sudah enggak ada, pasti sudah meninggal dunia. Ayahnya meninggal ketika dia masih ada di dalam perut ibunya. Benar, kata Abu Thalib, benar. Wah, maka dikatakan kamu kok bisa tahu dari mana? Istilahnya saya diceritakan, saya melihat semua ciri-ciri Nabi yang terakhir itu ada pada keponakanmu ini. Maka saya minta tolong anak ini jangan kamu ajak terus lanjut untuk berdagang ke negeri Syam. Fa inni akhafu alaihi al-yahud. Saya takut dia kenapa-kenapa. Saya takut dia dibunuh sama orang-orang Yahudi. Karena saat ini semua orang-orang Yahudi yang di dalam dirinya itu ada rasa benci kepada Nabi yang terakhir, nggak terima kalau Nabi yang terakhir itu datang dari Mekah. Mereka sedang mengincar nyawa dari anak ini. Pulangkan dia ke Mekah.
Nggih, pulangkan dia ke Mekah. Maka Abu Thalib nyuruh salah satu saudaranya Al Harith, jadi adiknya, salah satu adiknya untuk bawa Nabi pulang ke negeri Mekah. Bahkan dikatakan di situ, Buhairah ini sempat melihat ketika Rasulullah ini berteduh di bawah pohon, Rasulullahnya berteduh. Jadi habis onta-onta itu diikat-ikat di pohon, Rasulullah kecil itu duduk di bawah pohon. Maka dikatakan pohon yang pertamanya itu dahannya itu ada di atas, itu pada merunduk semuanya. Runduk dan ngelindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seakan-akan nggak rela kalau Nabi Muhammad ini beranjak dari tempat tersebut. Dan pohon itu sampai sekarang masih ada, Bu. Jadi kalau jenengan pergi ke Syam, itu ada satu tempat, satu padang pasir, semuanya padang pasir. Tapi ada satu pohon yang bentuknya itu melingkar, kayak payung, bentuk kayak payung. Tanpa dia apa-apain, dia bentuk seperti payung tersebut dan dijadikan kayak tapak tilas, Jadi ditulisi ini pohon ini adalah salah satu sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah pernah berteduh di tempat tersebut. Akhirnya pulang Nabi. Itu rihlah pertamanya Nabi ke negeri Syam. Yang kedua ketika beliau berusia 25 tahun. Sebelum sebelum dijadikan suami sama Sayyidah Khadijah, bawa dagangannya Sayyidah Khadijah sampai ke negeri Syam. Ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Jadi perdagangannya orang Quraisy itu sebegitunya, istilahnya semangat sekali. Dan tujuannya adalah untuk nyari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu Allah Ta'ala mengingatkan, "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf." Wahai semua orang, istilahnya gini, Allah Ta'ala ingin mengingatkan kepada kita, sebaik apapun perkumpulanmu, sebaik apapun yang kamu lakukan, sebaik apapun nasabmu, sebaik apapun nikmat-nikmat Allah Ta'ala itu terkucur ke dalam dirimu, istilahnya jadikan itu semuanya alasan kamu untuk beribadah kepada Allah Ta'ala dengan lebih baik. Falyabudu rabb hadzal bait. Beribadahlah kamu kepada Allah, menghambalah kamu sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi istilahnya ketika kita merasa kita ini punya nikmat, ketika kita merasa kita ini dikaruniai sama Allah Ta'ala dengan berbagai macam hal, jadikan perkara itu pendorong kamu untuk jadi hamba yang lebih baik. Jangan sampai bikin kamu ini malah mundur. Jangan bikin kamu ini malah mundur dari aturan-aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kamu merasa aman dengan nasabmu. Jangan sampai kamu merasa aman dengan ilmumu. Jangan sampai kamu merasa aman dengan ibadahmu. Jangan sampai kamu merasa aman dengan nikmat apapun yang sedang ada pada dirimu. Jadikan itu semuanya motivasi kamu untuk jadi hamba Allah Ta'ala yang lebih baik. Falyabudu rabb hadzal bait. Orang-orang Quraisy ini, sukunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu diliputi banyak kenikmatan. Dan kenikmatan yang mereka liputi ini, yang ada pada diri mereka adalah kenikmatan iman dan juga Islam. Istilahnya alasan tertinggi orang bersyukur itu ketika mendapatkan nikmat Islam, nikmat iman. Makanya salah satu zikir yang diajarkan ulama kita, alhamdulillahi ala nikmatil islami wal iman, wa kafa biha min nikmah. Kita kalau misalkan dapat nikmat Islam, nikmat iman, cukup, Bu. Itu melebihi segala macam nikmat. Maka ketika kamu mendapatkan kenikmatan tersebut, falyabudu, tambahi terus, jangan malah berkurang, jangan malah merasa aman, jangan malah merasa, alah bapakku lo kiai, selamat aku. Alah aku lo banyak ilmunya, selamat mesti. Alah ibadahku lo wis akeh, sedekahku lo wis akeh. Yang aku lakukan di dalam kebaikan ini lo sudah banyak. Sudah banyak, aman, mesti nggak bakalan masuk neraka. Jangan. Falyabudu. Jadi rasa itu sesuatu yang timbul atau sifat yang timbul, hal-hal yang ingin Allah Ta'ala timbulkan ketika
menghargai peribadatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Falyabudu rabb hadzal bait. Beribadahlah kamu kepada Tuhannya, rabb hadzal bait, Tuhannya rumah ini. Rumah ini apa? Ka'bah. Yang punya Ka'bah ini loh, beribadahlah kamu kepada yang memiliki Ka'bah itu sendiri. Yang mana alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Di mana hanya dengan kamu beribadah kepada Allah taala, hanya dengan kamu merasakan dirimu sebagai hambanya Allah Ta'ala, kamu akan dikenyangkan dari rasa laparmu dan kamu akan diamankan dari rasa takutmu. Jadi rasa kenyang itu datangnya dari Allah, rasa aman itu juga datangnya dari Allah. Kalau kita itu, walaupun misalkan kita itu makan sebanyak apapun, kalau nggak dikenyangin sama Allah Ta'ala nggak bakalan kenyang, Bu. Jenengan ngelihat sendiri zaman sekarang itu banyak orang bikin video-video, makan mie 10 bungkus, kita makan satu kurang loro kakek. Jadi istilahnya jatah perutnya orang itu rata-rata seperti itu. Tapi kalau ada orang bisa makan sampai 10 bungkus, makan bakso sampai 10 mangkok, makan ini sampai sekian banyak, kenapa? Nggak dikenyangin sama Allah Ta'ala. Dan ini bahaya ini. Jadi hal yang semacam itu, jadi sesuatu yang tambah. Jadi di sini seakan-akan kayak simple ya. Apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu sesimpel itu. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Yang bikin kamu kenyang dan yang bikin kamu aman, beribadahlah kamu kepada zat itu. Beribadahlah kamu kepada yang memiliki rasa itu, yang mampu memberikan rasa tersebut kepada dirimu. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Karena orang kalau nggak dikasih rasa aman sama Allah Ta'ala, dia nggak akan pernah merasa aman. Orang kalau nggak dikenyangin sama Allah Ta'ala perutnya, nggak kenyang, Bu. Orang nggak akan pernah puas dengan apa yang dia miliki kalau nggak dikasih rasa puas sama Allah Ta'ala. Punya rumah, pengen lebih besar. Sudah punya rumah besar, pengen yang lebih besar lagi. Duwe omah siji, melek loro. Duwe loro, melek telu. Duwe telu, melek papat. Terus saja seperti itu. Orang dikasih pekerjaan, pengen naik jabatan. Naik, tak pengen naik lagi. Naik lagi, pengen naik lagi. Naik lagi, pengen naik lagi. Terus seperti itu. Kalau nggak dikontrol dengan ketauhidan, kalau nggak dikontrol dengan peribadatan kepada Allah, kalau nggak dikontrol dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia ini nggak akan pernah kenyang. Manusia ini nggak punya rasa kenyang kalau dia itu nggak dikasih rasa itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya apa? Buktinya yang lagi seliweran sekarang. Ada orang korupsi 300 triliun, ada korupsi 200 triliun, ada korupsi berapa puluh triliun. Triliun itu loh, nolnya berapa aja loh kita bingung. Nolnya piro bingung, di TKE piye bingung. Itu harta kalau ditaruh di rumah kebek omahe. Duit itu kalau ditoto, dijejer, dijentrek-jentrek, beku omahe. Istilahnya terus mikirnya lagi gimana? Kalau mau ngabisin duit ini, dihabisin buat apa? Kalau pengen bikin rumah semewah apa? Kalau mau dimakan, seberapa yang kuat dimakan sama manusia? Tapi kenapa ada orang-orang luar biasa tamak, luar biasa serakah, sampai tego ngambil haknya orang lain sampai segitu banyaknya? Kenapa? Nggak dikenyangin sama Allah. Ini loh bahayanya orang nggak kenyang. Ini loh bahayanya orang yang nggak dikasih rasa puas di dalam dirinya, nggak punya rasa syukur. Berarti apa? Berarti nggak punya iman sama Allah Ta'ala. Sampai yang halal yang haram ditabrak, yang salah nggak peduli dia, nggak peduli dia ada orang kelaparan, nggak peduli ada orang nggak bisa sekolah, nggak peduli ada orang kecelakaan, nggak peduli, dalane nggak ditempel-tempel, banyak orang kecelakaan, nggak peduli. Yang penting aku, yang penting saldoku, yang penting perhiasanku, yang penting pakaianku, yang penting jabatanku. Allah
alladzi at'amahum. Nggih, Allah Taala Bu, yang ngasih makan kita itu Allah, yang ngasih kenyang kita itu Allah, yang ngasih rasa puas kita itu Allah. Dan bahaya kalau kita itu nggak pernah kenyang, bahaya kalau kita itu nggak pernah puas. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Dua perkara yang Allah Taala berikan kepada manusia, kebutuhan pokoknya manusia. Nggih, kebutuhan dohir berupa rasa kenyang, kebutuhan batin berupa rasa aman. Nggih, manusia kalau sudah punya dua perkara ini, tenang hidupnya. Nggih, tenang sak tenang-tenangnya hidupnya. Bisa tidur saya jamin. Nggih, kalau dua perkara ini ada di dalam diri hamba tersebut, nggih, ada di dalam diri hamba tersebut, dia enggak akan pernah merasakan kekhawatiran. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Saya kasih rasa aman kamu dari segala macam kekhawatiran, dari segala macam rasa takut. Nggih, penyakit hatinya orang, nggih, penyakit diri di dalam diri seseorang, nggih, itu yang paling besar membunuh, nggih. Orang ini paling banyak dibunuh sama pikirannya sendiri. Orang ini paling banyak dibunuh sama perasaannya sendiri. Orang ini banyak kena sakit gara-gara pikirane dewe. Nggih, kenapa? Enggak merasa aman. Nggih, enggak merasa cukup. Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, Islam sebagai agamanya. Takut terus, nggih. Sesuk mangan apa yo? Sesuk buka apa yo? Engko ketemu sapa yo? Nggih. Nanti gimana ya? Nggih, punya anak nanti sekolahnya di mana ya? Nanti ketemu sama siapa ya? Nggih. Nah, nanti lulus apa enggak ya? Nanti bisa enggak jawab ujian? Nanti kuliahnya gimana? Nanti kerjanya, nanti jodohnya sapa? Engko duwe anak piro? Pikir terus. Dowo mikire. Nggih. Akhirnya enggak aman hatinya. Nggih, akhirnya enggak aman hatinya. Akhirnya kena lambung. Nggih. Akhirnya kena hipertensi, akhirnya kena diabetes, akhirnya jenengan tanya, nggih, penyakit-penyakit itu, nggih, penyakit-penyakit yang semacam itu, sepertinya, nggih, diabetes sepertinya karena kebanyakan gula, nggih, hipertensi sepertinya karena kebanyakan garam, nggih, orang asam urat sepertinya kebanyakan kacang-kacangan, nggih, orang kena, padahal asli kabeh niku, nggih, datangnya dari mana? Alladzi wa amanahu min khauf. Allah Ta'ala yang ngasih rasa aman kepada kalian. Gimana caranya kita nyari rasa aman tersebut? Pasrahkan semuanya sama Allah. Ufawwidu amri ilallah. Saya pasrahkan. Ya Allah, masa depan saya jenengan yang ngatur. Ya Allah, tahun depan saya jenengan yang ngatur. Ya Allah, anak-anak saya jenengan yang noto. Nggih. Ya Allah, suami saya pekerjaannya jenengan yang melindungi dia. Nggih. Ya Allah, diri saya, kesehatan saya, nggih, kesehatan saya, istilahnya apa yang ada di dalam diri saya terserah jenengan ya Allah. Nggih. Terus dipasrahkan semuanya sama Allah. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Jadi kalau kita bisa nyelaraskan iman kita sama Allah, hanya gantungkan diri sama Allah, enggak bergantung sama manusia, enggak peduli sama omongannya manusia, enggak istilahnya secara jasad hidup sama manusia tapi ruhnya jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang membuat kita alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Nggih, seberapapun rezeki yang ditakarkan sama Allah Ta'ala untuk kita akan selalu bisa untuk mensyukurinya. Nggih, sesulit apapun musibah yang menimpa diri kita akan selalu bisa menghadapinya ketika yang kita jadikan tujuan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau tujuannya sudah bukan Allah, kalau tujuannya sudah bukan Rasulullah, tujuannya sudah bukan surga, nggak bakalan pernah kenyang, nggak bakalan pernah merasa aman. Jadi ruwet terus, sing ruwet dudu uripe, sing ruwet atine. Yang ruwet bukan jalan hidupnya, karena semua orang punya jalan hidup. Semua orang diuji dengan ujiannya masing-masing. Semuanya sedang berjuang di tempatnya masing-masing, dengan posisinya masing-masing, dengan keadaannya masing-masing. Tapi kenapa ada orang yang kuat, ada orang
karena yang ini diamankan sama Allah, yang ini enggak diamankan. Yang ini dikasih sabar minallah, dikasih kekuatan sama Allah, dikasih kesabaran sama Allah Ta'ala, yang ini enggak dikasih kesabaran. Makanya yang perlu, poinnya di sini yang mana? Falyabudu rabb hadzal bait. Ibadah. Kamu itu hidup untuk ibadah. Kamu hidup itu untuk nyembah Allah. Kamu hidup itu untuk memasrahkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti Allah yang ngatur rezekimu Allah, yang ngatur masa depanmu Allah, yang ngatur masa depan anak-anakmu, cucu-cucumu, semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Makanya orang-orang paling syailillah, atau syailillah, sampai biasanya dijadikan qasidah. Syailillah ya Ali Habsyi, Habib Ali Habsyi syailillah, Habib Hasan syailillah. Kenapa? Karena mereka ini orang-orang yang hidup syai'un lillah. Semuanya, segala sesuatunya untuk Allah. Syai'un lillah, segala sesuatunya lillah. Ngapain? Ngomong lillah, ngeliat lillah, dongane lillah, dakwah lillah, nyari ilmu lillah. Semuanya, punya anak lillah, punya anak lillah, punya istri lillah, berumah tangga lillah. Semuanya jalan-jalan tapakannya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala itu yang ngatur semuanya. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Falyabudu. Jadi poinnya kita dalam kehidupan ini cuma satu, ibadah aising. Yang benar ibadah saja kita benahi, maka yang lainnya ini akan dibenahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah surat ini masih nyambung sebenarnya, surat Al-Fil. Di dalam surat Al-Fil ini masih sangat berkaitan dengan surat Quraisy. Jadi bahkan Sayyidina Umar pernah sholat itu, ketika beliau sholat digabung. Jadi digabung antara surat Al-Fil dengan surat Quraisy tanpa dijeda bismillah. Tanpa dijeda bismillah. Jadi tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul li'ilafi Quraisy. Jadi disambung sama Sayyidina Umar. Ada sahabat lain juga baca ayat ini, baca dua surat ini digabung jadi satu. Karena ada riwayat yang mengatakan dua surat ini adalah satu surat. Tapi kebanyakan ulama mengatakan enggak, ini dipisah. Beda surat, walaupun kaitannya itu sangat-sangat erat sekali. Jadi surat Al-Fil itu juga erat kaitannya dengan suku Quraisy, dengan orang-orang Quraisy, dengan para penduduk Mekah, di mana mereka mempertahankan negeri Mekah dari bala tentaranya Abraha dengan apa? Falyabudu, dengan peribadatan kepada Allah. Dipasrah nih kalau Gusti Allah. Kalian datang bawa bala tentara, tidak cuma pakai kuda, tapi yang dibawa adalah gajah-gajah yang besar-besar. Katanya waktu itu Abdul Muthalib yang mendatangi Abraha. Jadi ketika pasukan Abraha ini sudah dekat, Abdul Muthalib itu megang kuncinya Ka'bah, dicantolnya di pintunya Ka'bah. Setelah itu diputari Ka'bah ini. Wahai Ka'bah, innalaka rabban sayuhmi. Kamu itu punya Tuhan yang akan menjagamu. Kalau pertahanan dari manusia, kalau pertahanan dari orang Quraisy, kalau pertahanan dari orang Mekah, kami gak mampu untuk membendung pasukan besar tersebut. Maka saya pasrahkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditakkit lagi dikatakan setelah Mekah itu semuanya dikepung sama pasukannya Abraha. Semua pasukannya Abraha ini ngepung negeri Mekah, semua pintunya Mekah ini sudah dikepung sama pasukannya Abraha. Abdul Muthalib itu minta izin untuk ketemu sama Abraha. Diizinkan karena beliau ketuanya orang Quraisy. Diizinkan. Setelah itu dikirain paling iki arep nego atau mau gimana, mau nyerahkan, dikirain seperti itu, mau negosiasi. Tapi ternyata dikatakan ketika Abdul Muthalib ini masuk, haba haibatu. Dikatakan Abraha ini terpana dengan haibahnya Abdul Muthalib. Setelah itu yang asalnya dia itu duduk di kursi langsung berdiri. Setelah itu turun dari kursi. Abdul Muthalib ini disuruh nunduk, nggak mau, disuruh salaman, nggak mau, disuruh ngasih hormat, nggak mau.
panggah dedek. Akhirnya negosiasi sambil duduk bareng-bareng di lantai sejajar antara raja dengan Abdul Muthalib. Setelah itu ditanya sama Abraha, kamu datang ini mau apa? Kamu datang ini mau apa? Mau negosiasi biar saya nggak menghancurkan Ka'bah. Tekad saya sudah kuat, saya mau menghancurkan Ka'bah. Katanya Abdul Muthalib, enggak, saya nggak mau itu. Saya nggak bertujuan itu. Terus tujuanmu apa? Tujuan saya tolong kembalikan 200 ekor onta yang ada di pinggiran Mekah yang kamu sita, itu adalah onta-onta saya. Itu adalah onta-onta saya. Katanya Abraha heran, loh, iki Ka'bahmu ya tak hancurnya loh. Kehormatan orang Mekah mau saya hancurkan. Kehormatannya orang Mekah mau saya hancurkan. Tempat kalian haji mau saya hancurkan. Lah kamu kok malah mikirin onta sebanyak 200 itu tadi. Katanya Abdul Muthalib, kalau onta-onta ini ana rabbuh. Katanya Abdul Muthalib, saya pemilik dari onta-onta tersebut. Kalau masalah Ka'bah, fa inna lahu rabban sayuhmi. Dia sudah punya pemilik yang akan melindunginya dengan caranya sendiri. Cukup kembalikan 200 ekor onta saya. Jadi istilahnya digeredek, istilahnya digertak Abraha itu, tapi bukan dengan gertakan disuap, apa dikasih duit, apa dirayu, enggak, diserahkan sama Allah Ta'ala. Kehormatannya Ka'bah itu ditampakkan di depan Abraha. Nanti lihat aja gimana caranya Allah Ta'ala di dalam menjaga rumahnya. Setelah itu keluar dari tempatnya Abraha, Abdul Muthalib ini ngajak seluruh penduduk Mekah untuk naik ke atas gunung. Untuk naik ke atas gunung. Termasuk diantaranya ibunya Nabi yang lagi hamil besar. Yang lagi hamil besar Rasulullah SAW. Diajak sama Abdul Muthalib untuk naik. Diajak sama Abdul Muthalib untuk naik ke atas gunung. Ketika mau naik ke atas gunung, katanya Sayyidah Aminah, saya ini lagi hamil besar semacam ini, harus naik ke atas gunung. Takutnya saya malah nggak selamat nanti di atas sana. Tahu-tahu ada suara yang keluar dari perutnya beliau. Jadi Rasulullah SAW seakan-akan mengilhamkan kepada ibunya, wahai ibuku, negeri ini akan diamankan sama Allah Ta'ala. Negeri ini akan dilindungi sama Allah Ta'ala. Kamu gak akan terkena apapun. Bahkan rumah-rumahnya orang Mekah gak akan kena apa-apa. Semuanya akan dilindungi sama Allah Ta'ala dengan caranya turun aja kita, gak usah ikut naik ke atas. Akhirnya balik pulang ke rumah Sayyidah, gak ikut naik ke atas. Nah ini tapi Abdul Muthalibnya tetap naik. Abdul Muthalib tetap naik, dan naik itu sambil baca doa, Bu. Jadi istilahnya pasrah ya pasrah. Pasrah ya pasrah, tapi tetap minta pertolongan terus. Gak berhenti-henti beliau berdoa dengan syair yang terkenal, yang istilahnya banyak dikutip sama para ulama, yang menunjukkan betapa kakek-kakeknya Nabi ini semuanya orang-orang yang beriman sama Allah Ta'ala. Mereka semuanya Abdullah, Abdul Muthalib, Hashim, Abdul Manaf, Qusay, Kilab, Murrah, Ka'ab, sampai kepada kakeknya Nabi Sayyidina Adnan, sampai kepada Nabi Allah Ismail, sampai Nabi Allah Ibrahim, sampai kepada Nabi Allah Adam. Itu adalah satu tali nasab, satu rantai nasab yang gak pernah tersentuh dengan perzinahan, gak pernah tersentuh kekufuran. Jadi nggak ada kakek-kakeknya Nabi orang kafir, itu nggak ada. Kakek-kakeknya Nabi penyembah berhala, itu nggak ada. Semuanya ala dini Ibrahim. Semuanya ada di agamanya Allah, agama yang ikuti agama kakek-kakeknya Nabi Allah Ismail, Nabi Allah Ibrahim, sampai kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Insyaallah nanti surat Al-Filnya kita bahas di pertemuan selanjutnya, dan kita selesaikan insyaallah nanti di surat Al-Fil, karena minggu depan adalah minggu Ramadan kita yang terakhir. Wallahu a'lam.